Membahas mengenai 5 perbedaan sekolah di Indonesia dan juga di Malaysia. Tapi ini menurut pengalaman saya ya, karena saya pernah mengajar di Indonesia dan juga di Malaysia. Jadi saya ingin membagikan sedikit cerita mengenai perbedaan sekolah di Indonesia dan juga di Malaysia. Hai semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Mereact TV. Oke, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kabar daripada kalian, daripada teman-teman semuanya, semoga baik-baik saja. Oke, sebelum nonton video reaction hari ini, please teman-teman subscribe terlebih dahulu channel ini. Support dengan cara menekan tombol like, komen, dan share teman-teman ya. Oke, di video kali ini jom kita reaction bareng ini. Salah satu video yang ungkapan daripada pengalaman guru Indonesia yang sedang mengajar di Malaysia. Ada 5 sebab perbedaan pendidikan atau sekolah di Malaysia dan Indonesia. Dan nomor 5 katanya, nomor 5 ini yang sering terjadi. Entah itu sering terjadi kayak gimana. Oke, jom kita play bersama videonya. Let's go. 3. Ya, ini pengalaman saya. Pengalaman si Cikgu Indonesia mungkin belajar di Malaysia. Pernah 5 perbedaan sekolah di Indonesia dan Malaysia. Di video kali ini saya akan membahas mengenai 5 perbedaan sekolah di Indonesia dan juga di Malaysia. Tapi ini menurut pengalaman saya ya, karena saya pernah mengajar di Indonesia dan juga di Malaysia. Jadi saya ingin membagikan sedikit cerita mengenai perbedaan sekolah di Indonesia dan juga di Malaysia. Nah, sebelumnya biasanya kan ada teman saya yang menemani, tapi kebetulan di video kali ini tidak ditemani karena memang ini adalah cerita saya dan hanya saya saja yang akan menceritakan pengalaman saya ini. Sebelum kita mulai, sebelum kita masuk ke pembahasan kita, untuk kalian yang ada di Indonesia ataupun di Malaysia yang mau memberikan hadiah untuk teman, sahabat, ataupun kolega ataupun siapalah gitu untuk memberikan hadiah, kalian bisa cek Octosel Indonesia. Ini Instagram yang di Indonesia, kalau ini Instagram yang di Malaysia. Nah, untuk kalian yang ada di Indonesia, kalian bisa pesan di sini. Kalau kalian ada di Malaysia, kalian bisa order ke sini. Ada juga Shopee-nya ya. Silahkan klik link yang ada di masing-masing akun Instagram ini. Oke, yang pertama itu masuk sekolah. Kalau di Indonesia, masuk sekolahnya itu dari hari Senin sampai hari Sabtu, rata-rata lah hari Senin sampai hari Sabtu. Maksudnya sekolah itu masuk dari hari Senin sampai hari Sabtu gitu. Dan kalau di Malaysia itu dari hari Minggu, mulanya itu dari hari Minggu atau Ahad sampai dengan hari Kamis. Dan ingat ya, ini pengalaman saya. Dan kebetulan saya itu mengajar di Johor Bahru. Jadi memang kalau di Johor Bahru, hari pertama sekolah itu hari Minggu atau Ahad sampai dengan hari Kamis. Dan tentunya untuk upacara bendera juga kalau di Indonesia itu hari Senin di awal masuk sekolah, dan di Malaysia karena mulainya itu hari Ahad atau hari Minggu, jadi otomatis upacaranya pun ada di hari Minggu gitu. Tapi memang tidak semua sekolah di Malaysia itu mulai di hari Ahad ya, karena di Kuala Lumpur ini itu sama juga. Dari hari Senin sampai dengan hari Jumat, hari Sabtu Minggunya itu libur. Dan kebetulan like I told you before that this is my experience. Jadi selama saya mengajar waktu itu, hari pertama masuk sekolahnya itu hari Minggu sampai dengan hari Kamis. Oke, lanjut yang kedua, tempat duduk. Kalau di Indonesia dari SD sampai dengan SMA biasanya duduknya itu berbaris gitu ya. Berbaris. Di Malaysia itu grouping. Kalian pernah lihat Upin Ipin? Iya, cara betul. duduk sekolah di Malaysia itu seperti itu. Jadi grouping. Ini bedanya ya. Berbanjar seperti di Indonesia gitu. Tapi memang ada. Kalau di Indonesia emang langsung ya lurus ya. Ada berapa, misal ada 30 siswa itu sejajar 1 terus 2 3. Kalau di Malaysia grup. Ya persis dengan film Upin dan Ipin. Ya betul. Itu di Malaysia. Itu bedanya ya. Ini sangat berbeda sekali. Juga beberapa, tapi waktu saya mengajar di setiap kelas itu memang tempat duduknya itu grouping gitu sama. Kalau misalkan di Indonesia itu ketika ada kerja kelompok, mejanya itu baru diubah menjadi 2-2 atau berapa lah gitu untuk memudahkan para siswa berdiskusi dengan teman-temannya yang lain seperti itu. Nah, kalau di Malaysia itu memang khususnya di Johor Bahru, di tempat saya mengajar waktu itu, dari awal sampai akhir itu memang tempat duduknya itu grouping gitu.
Selanjutnya yang betul. ketiga, perbedaan sekolah di Indonesia dan juga di Malaysia. Kali ini saya akan membahas mengenai jenjang pendidikannya. Saya mengajar di jenjang pendidikan junior high school dan juga senior high school, baik itu di Indonesia dan juga di Malaysia. Jadi kalau di Indonesia itu kita biasa menyebutnya SMP atau sekolah menengah pertama Betul, untuk betul, junior high school, dan ini 3 tahun. Kemudian setelah SMP kita akan sekolah ke SMA, sekolah menengah akhir atau senior high school. Ini juga 3 tahun. Sekolah Jadi menengah totalnya atas. 6 tahun belajar untuk SMP dan juga SMA. Nah, kalau di Malaysia itu sekolahnya itu satu. Kalau di Indonesia kan SMP, SMA itu 2 sekolah yang berbeda ya. 3 tahun, 3 tahun jadi 6 tahun. Nah, kalau di Malaysia itu satu. Jadi masuknya itu ke SMK, Sekolah Menengah Kebangsaan gitu, dan itu langsung Sekolah 5 Menengah tahun. Kebangsaan. Setelah itu ya selesai sekolahnya gitu. Yang keempat, perbedaan yang keempat masih related to this discussion. Jadi saya akan membahas mengenai cara penyebutan kelas untuk junior high school dan juga senior high school di Indonesia dan juga di Malaysia. Nah, karena di Indonesia itu ada 2 sekolah untuk junior high school dan juga senior high school gitu kan. Jadi SMP itu 3 tahun, SMA itu 3 tahun. Biasanya memang sering juga disebut kelas 1 SMP, kelas 2 SMP, kelas 3 SMP, kemudian lanjut lagi kelas 1 SMA, kelas 2 SMA, kelas 3 SMA gitu kan. Nah, tapi ada juga untuk lebih spesifik lagi, kalau misalkan kita tanya nih, anak itu kelas berapa? Kelas 1 SMP atau SMA gitu kan. Nah, Betul. kalau Betul. untuk lebih spesifiknya, kita juga biasa menyebutnya kelas 7, 8, 9, otomatis SMP. Kemudian kelas 10, 11, 12, otomatis SMA. Gitu ya. Nah, kalau di Malaysia itu beda penyebutannya. Jadi mereka menyebutnya itu Form 1, Form 2, Form Form 3, 2, Form 4, betul. Form 5. Ya. Jadi kalau Ingat di saya. Indonesia berarti kelas 1 SMP atau kelas 7, berarti di mereka itu Form 1. Kalau di kita kelas 2 SMP atau kelas 8 berarti di mereka Form 2. Kalau misalkan kelas 3 SMP atau kelas 9 berarti di Malaysia itu Form 3. Begitu selanjutnya, kelas 1 SMA atau kelas berapa tuh? Kelas 11 berarti di sana itu Form 4. Kalau misalkan kelas 2 SMA atau kelas 11 berarti di Malaysia itu sebutannya Form 5. Kalau di Indonesia kelas 3 SMA atau kelas 12 ya di Malaysia nggak ada gitu kan. Karena memang mereka 5 tahun, di kita 6 tahun. Begitu. 6 tahun. Yang terakhir Bedanya saya ya. akan membahas mengenai penyebutan seorang guru oleh muridnya. Oh, Ataupun iya. yang lainnya juga lah. Cikgu. Gitu. Nah, kalau di Indonesia biasanya kita panggil Bu atau Pak. Bu Guru, Pak Guru, misalkan Bu apa ya, Bu Evi, misalkan Pak Ahmad, misalkan seperti itu ya. Nah, kalau di Malaysia itu biasanya mereka menyebutnya Cikgu, itu Cikgu Sarah. Misalkan. Oh, jadi begini teman-teman ya. Kalau di Indonesia nyebut guru itu kalau perempuan ibu guru. Kalau bapak itu laki-laki, bapak guru. Oke teman-teman ya, bedanya cuma situ. Tapi kalau di Malaysia mungkin ya, cikgu itu bisa digunakan kepada laki-laki atau perempuan. Itu bedanya, betul kan? Masa panggil bapak juga gak mungkin kan? Cikgu itu sudah menyangkup keseluruhan bahwa itu mengarah kepada seorang guru. Itu di Malaysia. Cikgu Ali. Oh seperti itu, iya. ya. Tapi memang ada juga yang kalau misalkan gurunya itu guru bahasa Inggris, di Indonesia itu panggilannya Miss atau Mister untuk laki-laki, Miss untuk perempuan. Nah, di Malaysia juga sama. Biasanya mereka juga panggil Miss, tapi rata-rata mereka memanggilnya teacher. Gitu. Kalau di Indonesia jarang panggil teacher gitu. Ya kalau bahasa Jarang. Inggris. Ya, sama juga kalau misalkan ada mata kuliah, kalau misalkan ada mata pelajaran yang lain seperti misalkan bahasa Jepang, bahasa Korea atau bahasa yang lain, mereka akan menyebutnya dengan sebutan guru di bahasa masing-masing. Kalau di Jepang misalkan sensei, kalau misalkan gurunya itu mengajar bahasa Arab, ustaz atau ustazah, seperti itu. Oke, itu saja yang ingin saya bagikan mengenai pengalaman saya di Indonesia dan juga di Malaysia. Dan sekali lagi, ini pengalaman saya ketika saya mengajar. Kalau di Indonesia itu saya mengajar di Jawa Barat, kalau di Malaysia saya mengajar di Johor Bahru. Jadi semoga bermanfaat, semoga menambah sesuatu yang
bisa menambah wawasan kita semua. Terima kasih, itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semuanya, itulah video reaction hari ini. Jadi itulah 5 perbedaan sekolah di Malaysia dan Indonesia teman-teman. Ya, kalau sekolah di Indonesia sangat-sangat berbeda dari waktu sekolahnya sampai hari apa. Awal masuk kan hari Senin di Indonesia, betul. Yang membuat saya tuh unik teman-teman, cikgu itu panggilan kepada guru itu, cikgu itu sudah menyeluruh bapak dan ibu. Sedangkan Indonesia ya bapak-bapak, ibu-ibu teman-teman ya. Bapak itu mengarah kepada guru laki-laki, sedangkan ibu mengarah kepada guru perempuan. Sedangkan Indonesia dengan cukup dengan menyebut kata cikgu itu sudah mengarah kepada dua guru tersebut. Wow, gila keren. Oke, itulah video hari ini. Buat teman-teman yang suka dengan video ini, silahkan bantu dengan cara menekan tombol like, komen, dan share. Ya seperti biasa, jangan lupa juga subscribe teman, karena subscribe itu gratis. Baik, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.